Allah, ya Allah, kabulkan doa saya, ya Allah. Pak Prabowo Presiden 2024 nanti, ya Allah. Allah. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Tidak hanya kiainya, artis pun ya dari ya kampanye dari Prabowo juga pingsan begitu kan. Ini gimana coba bayangkan begitu. Kalau semuanya pingsan ini dari artis juga pingsan, para ustadznya juga pingsan di situ begitu kan. Jadi ini gimana begitu kan ya, kelewat semangat atau apa begitu kan ya. Tapi yang jelas ya mereka saking semangatnya mereka begitu kan ya, tiba-tiba mereka ya pingsan begitu kan. Ada salah satu juga ya apa namanya kiai begitu lagi berdoa ya juga mereka pingsan begitu kan. Ini tiba-tiba yang mereka pingsan begitu kan ya, nggak tahu apa sih maksudnya begitu, apakah benar-benar kecapean atau apa begitu kan. Tapi yang jelas dengan hal-hal seperti ini begitu sudah sekian kalinya di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini saya tahu betul bahwa persoalan-persoalan apa namanya seperti ini yang kita lihat begitu kan ya. Ini pingsan semua begitu kan. Jadi ini gimana coba bayangkan. Ini ada salah satu kiai begitu kan, Gus apa namanya Kiai Sayuti Toha katanya begitu, ini di Banyuwangi juga saking semangatnya mereka pingsan begitu kan. Ketika berdoa saking khusyuknya mungkin ya mendoakan Prabowo Gibran menjadi presiden saking khusyuknya ya kelewat semangat begitu kan ya, akhirnya katanya pingsan begitu kan. Tapi pada kenyataannya dengan sebuah hal-hal seperti ini begitu kan ya. Jadi saya rasa hal yang biasa begitu kan. Jadi saking semangatnya atau apa ya, semuanya kok pingsan ya, kiainya pingsan, artisnya juga pingsan begitu kan. Ya ini saking semangatnya sampai jatuh begitu kan. Tidak sampai mungkin ya ke pingsan atau apa begitu. Tapi yang jelas ya dia kan sudah sepuh begitu kan ya, apa namanya memberikan catatan penting di situ begitu. Jadi hal-hal yang biasa kalau kita melihat dengan hal ini begitu kan ya, doa mereka untuk kepada Prabowo saking semangatnya begitu kan. Justru melihat dengan hal-hal seperti ini begitu kan ya, saking semangatnya seperti ini dan sebagainya, maka perhatian dari seorang Prabowo itu seharusnya lebih mereka begitu kan. Ini kan sudah berdarah-darah begitu. Sama dengan 2019 pendukung-pendukung Prabowo berdarah-darah sampai ada yang meninggal, sampai ada yang pingsan dan semuanya begitu kan ya. Tiba-tiba begitu kan ya, seolah-olah mereka bergabung ya dan bergabung kepada pemerintah Jokowi, dan seolah-olah komunikasi dengan pendukung-pendukung mereka lost, mereka tidak ada di situ begitu. Akhirnya banyak muncul spekulasi. Nah, inilah apa namanya poin penting di situ begitu kan. Kalau kita berbicara ini begitu kan. Tapi semangat dari netizen di situ begitu kan, wah banyak muncul spekulasi begitu kan. Ada yang mengatakan wah ini gimana Pak begitu katanya, kok banyak yang pingsan di situ begitu, ada apa katanya begitu kan. Jadi banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya melihat justru kenapa sih kok bisa seperti ini begitu kan ya, artisnya juga pingsan dan pingsan begitu kan ya, terus kemudian apa namanya ustadznya atau kiainya juga pingsan di situ begitu. Ini apakah ini karena stunting ya? Sebenarnya sebentar lagi nyapresnya gimana begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu ya. Kita polling yuk, kalau yang pingsan si paslon 2 ya pemirsa, kita tebak respon diapain. Ya maka sama saya melihat dari pendukung-pendukung Prabowo 2019 sampai ada yang meninggal di situ begitu kan, yang jaga TPS, yang jaga ini dan sebagainya, memberikan semangat demi memenangkan Prabowo. Tapi pada ujung-ujungnya seolah-olah mereka mengkhianati itu begitu. Jadi kalau alternatif pilihan ya bisa saja ke Anies Baswedan di situ begitu. Takutnya ada ikutan pingsan ban ya. Ini takut ada ikutan pingsan ban ya. Soalnya udah sakit-sakit bayi. Program andalannya makan siang gratis dan susu gratis. Tapi sepertinya lupa Pak Kiai dan artisnya belum dikasih makan siang sama sekali. Ini komentar-komentar netizen. Jadi bagi kami adalah saya hanya memberikan edukasi begini ya. Setiap orang itu kan punya kebebasan berpendapat, siapapun begitu kan. Tapi menurut saya pribadi begitu alangkah baiknya begitu kan ya,
sebelum manggung atau sebelum apa berkampanye itu harus dicek terlebih dahulu, karena ini kan bukan pekerjaan yang mudah, harus ekstra yang kuat begitu kan ya. Seorang para kiai, seorang para artis dan sebagainya, apalagi rakyat begitu kan, yang sudah memperjuangkan sana sini, tiba-tiba lupa kalau jadi begitu kan. Itu biasa, kebiasaan begitu seorang pemimpin, banyak janji ya, keterlibatan kiai mendukung ini mendukung itu, terus kemudian para artis tiba-tiba kalau sudah jadi ya seorang pemimpin, maka jangan lupa di situ begitu kan ya, peran dari rakyat itu jangan lupa. Dan 2019 itu sepertinya pernah dilakukan oleh seorang Prabowo begitu, sangat-sangat disayangkan begitu hal-hal seperti itu. Maka saya katakan sejak awal, wah ini gimana begitu kan ya. Ada yang lucu dari komentar netizen sampai mengatakan begini, ini ya saya bacakan dari media mana saya nggak tahu begitu. Dari pojok baca ini, viral Kiai Banyuwangi langsung kolaps ya habis berdoa Prabowo Gibran menang. Netizen ya kasihan sudah tua ya, di mana begitu lihat amplop tebal katanya, itu komentar-komentar dari netizen. Tapi saya menganggap hal-hal seperti itu biasa begitu kan ya, orang menjustis seperti itu begitu. Kiai Sepuh Pengasuh Pondok Pesantren Masyaul Huda ya Desak Kadungu, Kecamatan Tagaldimo ya Kabupaten Banyuwangi, Kiai Sayuti Toha mengalami kondisi yang tidak terduga saat memimpin doa. Dia kolaps, hampir ya mau jatuh usai mendoakan Prabowo Subianto. Mungkin ya saking khusyuknya mereka berdoa di situ begitu kan ya, saking semangatnya mereka untuk memenangkan Prabowo Gibran ya, bisa saja begitu kan. Saat Kiai Sayuti itu memimpin ya deklarasi, sejumlah kiai langgar ya bersama emak-emak kecamatan ya Tegal Dilimo ya untuk mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dalam video itu Kiai Sepuh itu mengucapkan bacaan bahasa Arab. Allah, Prabowo menang presiden di 2024. Akhirnya jatuh mereka begitu kan. Ya tidak jatuh begitu, cuma di samping mereka bisa menangkap begitu seorang kiai. Dan ini mungkin ya saking semangatnya ya, kelewat semangat. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi pada kenyataannya ini peran penting loh begitu sebagai seorang kiai. Kenapa saya katakan peran penting? Karena begini. Kalau sudah menang di situ begitu, seorang Prabowo misalnya menang menjadi presiden misalnya, maka kemudian jangan lupa pada kiai-kiai itu begitu kan ya, jangan sampai lupa pada artis-artis di situ, jangan lupa ya pada rakyat-rakyat di situ begitu. Apalagi ya seperti kejadian 2019 begitu, seolah-olah ya kalah, mereka sudah bubar semua masing-masing begitu, tidak memikirkan pendukung-pendukung mereka. Jadi yang selama ini yang kita lihat di situ begitu kan menunjukkan bahwa ya gimana coba bayangkan begitu. Jadi peran penting itu sangat-sangat luar biasa. Jadi pada kesempatan ini begitu kan ya, seorang Prabowo itu begitu kan sudah didoakan misalnya tiba-tiba lupa. Jangan sampai di situ begitu. Tapi karakter secara rasionalitas sudah menentukan, dan banyak yang mengalami di situ begitu kan. Saya saja pendukung Prabowo 2014 2019 keliling kemana-mana tanpa dibayar apapun. Tapi tidak ada tampak yang memberikan memberikan apresiasi begitu kan di situ begitu. Kalau sudah kalah ya hilang mereka begitu kan. Artinya apakah dengan cara ini pemimpin kita? Justru ya kalau seperti itu menurut saya pribadi ya Anies Baswedan dah yang kemudian punya perhatian khusus kepada kita begitu. Jadi artinya apa ya, kita lihat saja hal-hal seperti itu begitu. Sayang seribu sayang begitu ya. Bahkan di mana-mana rakyat ya, semoga tanda-tanda kita di 2024 ini ya para penjaga TPS dan sebagainya tidak ada yang meninggal di situ begitu, tidak seperti kejadian 2019 ya, mereka nahan lapar, nahan berketemu dengan rakyat, berketemu dengan warganya, anaknya tiba-tiba meninggal begitu kan. Jadi sayang seribu sayang. Jadi ya kalau saya pribadi ya harus punya peran penting di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.